Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak-anak muda di Riau, khususnya di Pekanbaru, sulit untuk istiqomah dalam hijrah kalau tidak bergabung dengan komunitas. Bingung mau bergabung dengan komunitas apa? Sekarang di sebelah kanan kiri saya komunitas biker subuhan. Kegiatannya jelas, hobinya jelas, arahnya jelas. Mari bergabung dengan biker subuhan. Yang sudah bergabung, mudah-mudahan istiqomah. Yang belum bergabung, segera bergabung dengan biker subuhan. Insya Allah, akidah dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ngaji fikih, kita ngaji tafsir, ngaji hadis bersama para asatidz yang luar biasa. Ingat, man syadza syadza finnar. Siapa yang memisahkan diri dari jamaah, masuk ke dalam neraka. Fitnah akhir zaman luar biasa. Mari jaga istiqomah dengan berjamaah. Setelah hijrah, berjamaah. Setelah berjamaah, istiqomah. Kalau istiqomah, pasti husnul khotimah. 4 sepaket. Jaga istiqomah bersama biker subuhan. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullah bi sanadihi Imam Muhyiddin Abu Zakaria bin Yahya, Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi berkata, hadis yang ke 52. Wa an Abi Yahya Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu anna rajulan minal ansar, ada seorang laki-laki dari Ansar, sahabat Nabi yang pindah dari Makkah disebut dengan Muhajirin. Sahabat Nabi yang ada di Madinah menunggu disebut dengan Ansar. Dari kata Nasara, menolong. Ansar, mereka menolong orang Makkah yang datang. Qala, laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala tasta'miluni, sudikah engkau mempekerjakan aku kama istakmalta fulanan wa fulanan, sebagaimana engkau mempekerjakan si fulan, si fulan, si fulan jadi amil zakat, si fulan jadi amir, si fulan jadi panglima perang. Sudikah engkau mempekerjakan aku seperti si fulan? Jadi kalau ditanya orang, bolehkah kita minta jabatan? Boleh atau tak boleh? Minta. Ya Rasulullah, si fulan kan kau angkat jadi amil, ya. Si fulan kau angkat jadi panglima perang, ya. Si fulan kau angkat jadi imam, ya. Ala tasta'miluni. Tak ada Nabi marah. Tak ada Nabi marah. Nabi setuju dengan pertanyaannya. Itu namanya hadis apa tuh? Takriri. Seandainya Nabi marah, jangan kau minta-minta masuk neraka, katanya. Haram. Tak ada Nabi marah. Faqala, Nabi menjawab, innakum satalqawna ba'di asaratan. Nanti setelah aku meninggal, kalian akan menemukan asarah. Asarah itu apa? Asarah itu ada di atas.
di atas nomor 52. Al-infiradu bisyai' amman lahu fihi haqq. Asaram artinya, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn al-Hajjaj, al-hukam alladzina yusallituna 'alal amwal fayantahikuna al-hurumat. Penguasa-penguasa yang menguasai harta orang banyak, dipegangnya, dimakannya, sehingga dia menghalalkan yang haram-haram. Itu artinya asar. Kata Nabi, nanti di sesudah aku mati di akhir zaman, kalian akan menemukan asar. Apa itu asar? Penguasa yang menguasai harta orang banyak, dikuasainya, dimakannya, dibaginya sama anak bini, kroco, kawan, gengnya, tak dibaginya ke orang lain, sehingga dengan itu dia menghalalkan segala yang cara, segala yang haram-haram. Apakah zaman itu sudah tiba? Dikuasai minyak, dikuasai emas, dikuasai nikel, dibagi-bagi sesama kroco-kroco, sehingga orang tak dapat apapun. Padahal kalau dibagi-bagi itu ke mahasiswa, bisa kuliah gratis, UKT murah. Betul? Tapi karena dikuasai, akhirnya kita tak dapat apa-apa. Jadi Nabi itu sudah diceritakan ya semua. Fasbiru, maka bersabarlah kamu, hatta talqauni, sampai kamu nanti berjumpa dengan aku, alal haud, di telaga. Haud, telaga. Lebih besar dari telaga, danau. Lebih besar dari danau, laut. Nanti kamu akan ketemu dengan telaga. Siapa yang minum di telaga itu, la yazma'u ba'daha abadan, dia tak akan haus untuk selamanya. Mudah-mudahan kita termasuk yang minum di telaga itu. Telaga itu, inna a'tainakal kautsar, telaga al-kautsar. Kata Nabi, nanti waktu Nabi sedang khutbah di Taman Raudhah, kata dia, nampakku ada telaga, nanti kamu akan minum di situ. Dan yang minum di situ nanti, kata Nabi, ikhwani. Apakah kami itu ya Rasulullah? Tidak, kamu ashabi. Kalian ini ashabi, sahabatku. Sahabatku minum juga, tapi ada nanti orang lain, ikhwani. Siapa itu ya Rasulullah? Amanu bi walam yarawni. Mereka percaya kepadaku, tapi matanya tak pernah menengok aku. Mudah-mudahan itu kita. Jarak kita dengan Nabi 1444 tahun, tapi kita percaya sama dia. Disusun Imam Nawawi kata-katanya. Imam Nawawi sendiri jaraknya dengan dia 674 tahun. Jarak kita dengan Imam Nawawi 700 tahun. Jarak kita dengan Nabi hampir 1500 tahun. Dan kita percaya sama dia. Hadiahnya minum di telaga yang tak akan haus untuk selamanya. Amin ya rabbal alamin. Muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih. Ada dalam Sahih Bukhari dan ada dalam Sahih Muslim. Jadi kalau gitu antum tidak boleh mencalek. Boleh apa tak boleh? Tapi kata Nabi, fasbiru, sabarlah. Sabar artinya berarti kan sabar. Sabarlah, jangan mencalek. Kalau antum tidak mencalek,
lalu orang yang sakau mencaleg, maka duduklah orang sakau di parlemen, dan orang sakau pasti memilih orang sakau. Maka perlu umat ini dicerdaskan secara politik. Suara umat Islam ini besar. Kalau di Pekanbaru ada 1000 masjid, satu masjidnya ada 1000 jamaah, berarti berapa orang yang sholat? Payah menghitung kalau pagi-pagi. Satu masjid ada 1000 jamaah, ada 1000 masjid, berarti berapa jamaah yang sholat subuh? 1 juta. 1 juta itu besar. Anggaplah 50% aja yang sholat istiqomah, yang 50% lagi Idul Fitri sama Idul Adha. Berapa? 500.000. Untuk kabupaten kota, kalau jumlah rakyatnya tak terlalu banyak, tak terlalu sedikit, 3.000 orang aja mencoblos udah duduk. 3.000 aja sudah duduk. Tapi untuk memilih orang 3.000 itu bukan mudah. Antum kalau dihitung-hitung, ada kawan antum 3.000 orang. Kumpullah semua kawan di Instagram, di Facebook, di TikTok, di channel YouTube, semuanya ada 3.000 orang. Dari yang 3.000 orang itu berapa yang sehat? 3.000 orang. Pagi-pagi sebelum pencoblosan itu mesti dikasih salam tempel 300. 300.000 kali 3.000 berapa tuh? Hah? 300.000 kali 3.000. 3 kali 3 9. 9. Itu paginya. Seminggu sebelum itu minta net poli. Yang wirid yasin minta jilbab, minta rebana. Belum lagi tim sukses, anaknya mau masuk sekolah. Salam dia 300 pagi tuh, habis sholat subuh. Jam 8 datang kawan 500. Habis itu gilo. Tapi kalau orang memilih karena dasarnya saya yakin bahwa dia akan memperjuangkan aspirasi saya, dan dia pun mengajukan dirinya, kenapa kau maju? Daripada orang mabuk yang duduk di situ, Ustaz. Dalam demokrasi suara terbanyak suara Tuhan. Ada 10. Yang satu ngajak sholat, hayya 'alas sholat, ayo kita sholat. Yang 9, ayo main bola. Yang Tuhan yang mana? Bola itu Tuhan. Dalam demokrasi suara terbanyak suara Tuhan. Lalu bagaimana? Masuk antum ke dalam, antum robah balik dia. Yang 9 ini jadi ngajak sholat. Ayo sholat, 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 sholat. Tidak ada opini publik. Tidak ada opini publik. Yang ada itu adalah opini yang selalu dipublikasikan tiap hari sehingga menjadi opini publik. Fasbiru, sabarlah kamu. Kalau kamu melihat seperti itu, sabarkan dirimu, jangan sampai kamu ikut-ikutan
menguasai harta orang banyak, kamu makan bersama sahabat-sahabatmu, dan kau sudah menzolimi orang lain, aniaya. Na'udzubillah. Usaid bidhammil hamzah, hamzahnya dibaca dhammah, biha muhmalatin matmumah, hanya tidak bertitik, dibaca dhammah. Usaid bidhammil hamzah, Usaid. Hudair, haknya tidak bertitik, dibaca dhammah, wabat mu'jamah, botnya bertitik di baris atas, bot. Hudair. Jadi cara membacanya, kalau salah-salah dibaca orang asid, dari asid gitu. Salah, bukan asid. Usaid. Dari hadir, salah. Hudair. Wallahu a'lam. Tengoklah hebatnya Imam Nawawi. Selesai dia menjelaskan, di ujungnya wallahu a'lam. Dia ingin mengatakan yang paling tahu yang sebenarnya Allah. Ulama dulu setiap menjawab pasti selesai jawab wallahu a'lam. Ulama sekarang dua, yang satu setelah jawab inilah yang paling benar, yang kedua belum menjawab dah wallahu a'lam. Jawab dulu, setelah jawab baru mati jalan tengah. Belum apa-apa. Gimana nih Ustaz? Wallahu a'lam. Jawab dulu. Adab menjawab, setelah kita jawab wallahu a'lam. Bis-shawab, tambah. Bis-shawab, dengan yang benar. Wallahu a'lam bis-shawab, Allah yang tahu dengan yang benar. Allah lebih tahu. Allah Maha mengetahui. Hadis 53 dari Abu Ibrahim Abdullah bin Abi Awfa radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi ba'di ayyamihi, di sebagian harinya, allati laqiya fiha al-adu, pada saat dia berperang, berjumpa dengan musuh, intazara hatta idza malatis syamsu, dia tunggu sampai matahari miring, sampai matahari miring agak redup. Qama fihim, lalu dia pun berdiri di depan pasukan. Faqala, dia berkata, apa kata dia? Ya ayyuhan nas, wahai pasukan perang, la tatamannau liqa'al adu, jangan kalian berkeinginan, berangan-angan, berharap jumpa musuh. Tak boleh. Bolehkah kita berkeinginan jumpa musuh? Tak boleh. Mana dalilnya? Nih. La tatamannau liqa'al adu, jangan berangan-angan, berkeinginan, bercita-cita ingin jumpa musuh. Jadi kalau ada adik-adik mahasiswa, mana musuh kita? Mana? La tatamannau liqa'al adu. Was'alullaha al-afiyata, mintalah kepada Allah Ta'ala afiyah, semoga sehat wal afiyah. Tidak semua orang yang sehat itu afiyah. Afiyah artinya kebaikan dalam segala hal. Ada orang badannya sehat, otaknya sakit. Badannya sehat, kolbunya sakit. Badannya sehat, jiwanya sakit. Kata Nabi, was'alullahal afiyah, mintalah kepada Allah afiyah. Fa idza laqituhum fasbiru, tapi kalau kamu ketemu dengan musuh, fasbiru, maka bersabarlah. Musuh jangan dicari, kalau jumpa jangan lari. Itu prinsip Islam. Ini banyak orang sekarang kalau sudah bicara, mana musuh kita, mana, begitu jumpa cicing.
Fasbiru wa'lamu, ketahuilah, annal jannata, bahwa surga itu, tahta zilalis suyuf, surga itu di bawah bayang-bayang pedang. Surga bisa direbut dengan zikir, surga bisa direbut dengan sedekah, surga bisa direbut dengan sabar. Tapi dalam hadis ini, surga itu di bawah bayang-bayang pedang. Kapan Nabi menyampaikan ini? Ketika mau perang. Lihat konteksnya, jangan hadisnya dipotong. Agama Islam agama radikal, agama menghalalkan nyawa orang. Ini dalilnya. Surga di bawah bayang-bayang pedang. Hadis itu kau potong. Inilah bahayanya kalau tukang khitan baca hadis. Hadis itu kau potong. Kami sudah baca hadis itu subuh Rabu sama Ustaz Somad, kitab Riyadhus Shalihin, hadis nomor yang ke-53 itu. Di situ dijelaskan, kata Nabi, khutbah dia waktu mau perang itu, kata Nabi, la tatamannau liqa'al adu. Jangan kalian berkeinginan jumpa musuh, tapi kalau sudah jumpa, jangan kalian lari. Ketahuilah bahwa surga itu di bawah bayang-bayang pedang. Ini pedang, ini ada bayang-bayangnya. Ini ungkapan bahwa kalau kamu mati dalam keadaan berjihad, kamu mati syahid dan kamu masuk surga. Konteksnya jangan dilepaskan, jangan dicopot, teksnya dipotong. Kapan dia menyampaikan itu? Bahkan di awal itu dia katakan, jangan mimpi nyari-nyari musuh, tapi kalau musuh sudah ada di depan mata, jangan lari. Fasbiru di situ maksudnya sabar, jangan mundur, terus berperang. Hidup mulia, iskariman, awmud syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Summa qala Nabi, kemudian Nabi berkata, Allahumma ya Allah. Allahumma itu artinya ya Allah. Jadi kalau ada ustadz berdoa, Allahumma ya Allah, diulangnya itu 2 kali. Ya Allah, bisa. Allahumma sama arti. Allahumma ya Allah, munzilal kitab, engkau yang menurunkan Al-Quran, wa mujriyas sahab, engkau yang menjalankan awan. Awan itu berjalan apa tak berjalan? Jalan. Wa hazimal ahzab, engkau yang mengalahkan musuh-musuh. Nabi itu kalimatnya indah, ba di ujungnya semua. Munzilal kitab, mujriyas sahab, hazimal ahzab. Memang telinga kita selalu suka mendengar yang rapi-rapi, yang indah-indah. Makanya orang Melayu itu kalau berbicara penuh dengan pantun. Cobalah dengar nanti dalam acara orang nikah. Burung tekukur, burung merpati, burung-burung aja habis sejam. Habis itu baru masuk buah. Buah mengkudu, buah sejam. Berbisiklah Ustadz dosen UIN Polri, dia daftar acara akad nikah. Saya tausiah, dia baca Quran. Berbisik dia, habis waktu kita. Satu sisi budaya itu menunjukkan orang Melayu katanya malas, asik berpantun-pantun aja. Tapi di sisi lain, kalau dilihat dari berbagai aspek, menunjukkan orang Melayu itu kaya. Orang berpantun itu kan tanda perutnya kenyang. Kalau lapar, mana terpikir lagi pantun? Perutnya kenyang, tinggalnya di tepi pantai, lautnya luas, kebun karetnya sejauh mata memandang.
Itu maka enak aja dia berpantun 2-3 jam. Tapi sekarang tak bisa. 2-3 pantun selesai. Telinga kita selalu ingin yang indah-indah. Munzilal kitab, mujriyas sahab, hazimal ahzab, ihzimhum. Kalahkan musuh-musuh ini ya Allah. Wansurna alaihim. Tolong kami mengalahkan mereka. Ini untuk berdoa. Allahumma ya Allah, munzilal kitab, mujriyas sahab, hazimal ahzab, ihzimhum wansurna alaihim. Itu dibacakan waktu perang, bukan waktu mau mengunjungi anak gadis orang. Ya munzilal kitab, ya mujriyas sahab, ya hazimal ahzab, ihzimhum wansurna alaihim. Kau tak tahu dia doanya itu juga sama doa, belaga doa kalian. Muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih. Wabillahi taufiq. Jadi kalau ada ustaz ceramah atau adik-adik mahasiswa, billahi taufiq wal hidayah, itu dari Imam Nawawi. Billahi taufiq, dengan Allah lah taufik. Semoga kita selalu mendapatkan taufik. Taufik itu begini, sesuai keinginan kita dengan keinginan Allah. Ketemunya itu bahasa Arabnya taufik. Kau besok subuh Rabu dari mana? Aku dari Danau Bingkuang. Kau dari mana? Aku dari Panam. Oh, kalau gitu kita jumpa di Simpang Kamboja ya. Satu dari Danau, satu dari Panam, ketemu di Simpang Kamboja. Ketemunya itu namanya taufik. Waffaqa yuwaffiqu taufik. Maunya Allah bangun pagi. Maunya Allah buka matamu pagi. Maunya kita bangun siang. Ketemu apa tak ketemu? Tak ketemu. Allah mau bangun subuh. Kita lawan hawa nafsu kita, lalu kita bangun subuh, ketemu keinginan kita dengan keinginan Allah. Itu yang disebut dengan taufik. Makanya kata dia billahi taufik. Apa arti billahi taufik itu? Mudah-mudahan Allah membuat sama keinginan kita dengan kehendak Allah. Kita dalam segala hal selalu mendapatkan taufik Allah. Amin. Itu dalam contoh bangun subuh. Semua yang hadir ini dapat taufik. Kenapa? Karena sejalan. Allah nyuruh dia sholat subuh. Atimis sholat liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri subuh. Fasalli li rabbika. Sholat. Jadi yang tak datang tak dapat taufik. Yang streaming dapat setengah taufik. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan taufik. Taufik dalam hal sholat, taufik dalam hal jodoh, taufik dalam hal kuliah, taufik dalam hal mengambil keputusan. Billahi taufik. Cara mendoakan orang gitu juga. Waffaqakallah atau billahi taufik. Paham dia? Oh itu maksudnya. Selesai bab 3 tentang sabar. Sekarang masuk bab 4. Babus sidqi. Shad dal qaf. Dari shad dal qaf inilah selesai baca Quran. Sadaqallahul azim. Sadaqah selalu diartikan benar. Sadaqallah
maha benar Allah. Sidik, benar, atau kata lainnya jujur, atau istilah lainnya sejalan antara ucapan dengan perbuatan. Lawan sidik, kadhib. As-sidqu sifatnya, orangnya siddiq. Abu Bakar siddiq. Kalau perempuan siddiqah. Perempuan yang dapat gelar siddiqah, wa ummuhu siddiqah, ibunya siddiqah, ibu Nabi Isa. Siapa dia? Maryam. Abu Bakar dapat gelar siddiq karena ketika semua tidak membenarkan dan dia orang yang membenarkan, maka dia digelar dengan siddiq, membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Qala Allahu azza wa jalla. Qala Allah berfirman. Azza kata kerja dari aziz, perkasa. Jalla kata kerja dari jalil, mulia. Azizun, perkasa. Jalilun, mulia. Azza wa jalla, Allah yang maha perkasa dan maha mulia berkata, berfirman, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya, ittaqullah, takutlah kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, hendaklah kamu selalu bersama dengan orang yang benar. Shadiqin, orang-orang yang benar. 3. Pertama, percaya. Yang kedua, takut. Yang ketiga, bersama dengan orang yang benar. Berangkat dari jalan Kamboja, Rimbo Panjang, mau masuk ke UIN Suska, dapat WA, hati-hati bro, depan pom bensin ada razia. Antum percaya? Percaya. Percayanya itulah dia, ya ayyuhalladzina amanu. Karena antum percaya, depan pom bensin sebelum simpang UIN ada razia. Ya ayyuhalladzina amanu, percaya. Ittaqullah, takut. Karena percaya itulah maka muncul takut. Karena percaya ada razia, maka takut tidak pakai helm, takut tidak bawa STNK, takut tidak tutup pentil ban itu pun diperiksa, saking takutnya. Untuk menjelaskan perumpamaan ini mesti begitu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya bahwa di depan pom bensin ada razia, ittaqullah, takutlah. Karena takut maka semua periksa, semua takut. Wa kunu ma'as shadiqin, hendaklah bersama dengan orang yang benar. Maka waktu berangkat itu sama-sama sama orang yang pakai helm, sama-sama dengan yang pakai. Siapa itu? Ya sama dengan biker subuhan. Biker subuhan ini orang-orang yang benar. Benar, pakai helm kalian semua tadi kan? Karena kalau tidak bersama dengan orang yang ini, nanti kena sprint. Walaupun lewat juga, tapi sempat berhenti sejenak. Habis waktu 15 menit. Walaupun akhirnya ya lewat. Tapi karena bersama dengan orang yang tak benar, kena sprint. Sprint, tertahan sebentar. Jadi perlu 3. Pertama, percaya. Kedua, takut. Dan ketiga, bersama dengan orang yang benar. Ini 3 nih, banyak orang yang tidak sepaket. Yang pertama, dia tak percaya. Kau kenapa tak sholat? Nanti kalau tak sholat kau masuk neraka. Iya, kalau neraka itu ada, kalau tak ada. Ternyata antum sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat duha, sholat tahajud, berwudu,
mandi, bersih, jujur, nggak pacaran. Ternyata pas mati, ternyata neraka itu tidak ada. Antum kecewa nggak? Aduh, ternyata neraka itu nggak ada. Coba kalau dulu pacaran cap tupai, lompat ke syariah, lompat ke tarbiyah, lompat ke saintek, lompat ke psikologi. Sekarang dibalik logika itu. Tidak sholat, tidak puasa, berzina, pacaran, main judi, dan ternyata neraka itu ada. Lebih kecewa mana? Pakai logika berpikir selalu itu. Oh, ngapain lo kau sholat, gak pacaran? Iya, kalau neraka itu ada. Kalau ternyata nanti neraka itu tak ada, kekecewaanku atas tidak adanya neraka tidak lebih besar daripada kekecewaan ternyata neraka itu ada. Paham? Yang hai orang yang percaya, takutlah kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, hendaklah selalu bersama dengan orang yang benar. Lingkungan kita tiga: lingkungan tempat tinggal, lingkungan tempat kerja kalau sudah kerja, atau lingkungan tempat belajar kalau masih mahasiswa, dan lingkungan medsos. Ketiga-tiganya mesti shadiqin. Lingkungan tempat tinggal, alhamdulillah dekat dari musola Nurul. Di mana kau tinggal? Jalan Kamboja. Ma'as shadiqin, oh iya, saya dekat dari musola Nurul Ilmi. Oh, kami selalu situ. Iya. Kenapa tak pernah jumpa kau? Aku memang tak pernah datang. Lingkungan tempat tinggal. Yang kedua, lingkungan tempat kerja. Kerja di mana? Di kantor dinas, Pak, Jalan Sudirman. Lingkungan gengnya, alhamdulillah kami selalu kajian pagi dengan Ustadz Mawardi, dengan Ustadz Saidul Amin. Oh, yang ketiga, medsos. Grup-grup antum itu apakah ma'as shadiqin atau ma'al kazibin? Grup medsos, kawan di IG, kawan di TikTok, kawan di... Karena kita amat sangat terpengaruh dengan kawan-kawan. Apalagi kalian jauh dari orang tua, tinggal di Pekanbaru, keluarga tak ada, hidup berkawan-kawan. Sebelah kanan setan, sebelah kiri iblis. Tak bisa. Pas ditanya, kok kenapa tidak berkawan sama yang baik-baik? Kalau berkawan dengan orang baik, biasa. Berkawan dengan setan tapi tetap beriman, ini luar biasa. Berapa hari lah kau tahan? Godaannya besar. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, was-sadiqina was-sadiqat. Sadiqin, laki-laki yang benar. Sadiqat, perempuan yang benar. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, mukminin, mukminat, sadiqin, sadiqat. Ladies and gentlemen. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, falau sadaqullaha, seandainya mereka membenarkan Allah, percaya kepada Allah, lakana khairan lahum, maka itu lebih baik bagi mereka. Shadaqah, benar. Shadaqah, bukti bahwa kita membenarkan. Percaya kau sama Allah, percaya. Coba kau bersedekah. Iya, kalau Allah itu ada. Kalau tak ada, berarti duitku ini kan hilang. Berarti tak membenarkan. Maka shadaqah adalah bukti shadaqah. Kalau memang benar shadaqah, berarti dia bershadaqah. Jadi bahasa Arab itu ada akar katanya. Akarnya itu nanti yang akan menumbuhkan batang, cabang, ranting, kemana-mana. Itu ayat-ayatnya. Jadi metode Imam Nawawi begitu. Judul, ayat, hadis. Ada beberapa penjelasan singkat.
hadis 54. Apa maksud hadis 154? Kalau dihitung dari awal hadis ke-54, dihitung per bab hadis yang ke, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna sidqa, jujur, yahdi ilal birri, membawa kepada kebaikan. Orang yang jujur itu membawa kepada al-birri, kebaikan. Wa innal birra, kebaikan, yahdi ilal jannah, membawa kepada surga. Kalau jujur, baik. Kalau baik, surga. Kenapa tak ke surga? Karena tak baik. Kenapa tak baik? Karena tak jujur. Wa innar rajula, seorang, la yasduqu, jujur, hatta yaktuba indallahi siddiqan, sampai dia ditetapkan di sisi Allah menjadi orang yang siddiq, jujur. Wa innal kadhiba, lawan dari jujur, dusta, bohong, tipu, yahdi ilal fujur, bohong, dusta, tipu itu kepada dosa. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dosa nanti perginya ke neraka. Wa innar rajula, ada orang, la yakdzibu, dusta, bohong, tipu, dusta, bohong, tipu, hatta yuktaba indallah, sampai tertulis, ditetapkan di sisi Allah, kadzaban, menjadi pendusta. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Antum punya kawan SD, punya kawan SMP, punya kawan SMA. Yang kaya-kaya kita tak ingat, yang ganteng-ganteng kita tak ingat, tapi yang baik-baik itu ingat. Kalau saya ingat, oh ini kawan aliyah dulu, ini kawan di pondok dulu. Yang jujur-jujur baik, yang nipu-nipu ingat juga gitu. Ini sama kawan ini tak bisa. Semua tak balik, pulpen tak balik, buku tak balik, duit tak balik. Susah berubah. Allah bisa karena sudah terbiasa menipu, membohong, menipu, membohong, menipu, membohong. Dan itu menular. Antum jangan dekat-dekat sama orang penipu, menular. Hari pertama dapat 10%, sebulan download completely, sempurna aja. Hadis yang kedua, an Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Abi Thalib punya anak namanya Ali, Ali punya anak namanya Hasan. Muhammad, Abu Muhammad, ayah Muhammad, namanya Hasan. Adiknya namanya Husain. Qala hafiztu min Rasulillah, saya menghafal kalimat ini dari Rasulullah, dari kakek saya, kata dia. Apa kalimatnya? Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tak meragukan. Dusta, bohong itu menyebabkan kita bimbang-bimbang, ragu. Tinggalkan. Fa inna sidqa tuma'ninatun, jujur itu tumakninah, tenang. Jujur itu tenang. Wal kadhibu ribatun, wal kadhiba ribatun, sedangkan dusta itu ribah, ragu-ragu, bimbang-bimbang. Orang yang bohong, detak jantungnya tak normal, makanya ada alat tes kebohongan. Dari mana alat tes kebohongan itu bisa tahu? Dikontakkan dengan detak jantung. Apakah saudara yang menembak Baradae?
Tidak. Tesnya ke jantung. Tes ke bohong. Walaupun udah biasa bohong. Makanya ada bahasa kadang-kadang, kapan? Jadi kau datang? Iya. Megang-megang hidung. Ada, tak bisa. Tak bisa. Walaupun udah terlatih untuk bohong. Ada tanda-tanda. Wal kadhiba ribatun. Maka hidup ini lurus-lurus aja. Karena kalau kita paksakan juga untuk bohong, kenanya nanti di jantung. Detak jantung itu tak normal, akhirnya kena serangan. Saya tidak mengatakan saya paling jujur, tapi saya hidup lurus-lurus aja. Apa yang mau dicari hidup ini? Bohong sana, bohong sini, tipu sana, tipu sini. Yang kita dapatkan itulah yang dijanjikan Allah SWT. Lebihnya tinggal dosa dan penyakit. Sakit jantung, naik darah tinggi, naik kolesterol, naik. Itu semua pikirkan. Gimana cara membohong sini, mana cara bohong, gimana cara menipu. Sekali berbohong, akan memikirkan untuk bohong kedua cara menutupinya. 2 kali bohong, akan memikirkan bohong ketiga untuk menutupinya. Bohong, 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 bohong. Hidup dengan kebohongan. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan anak cucu kita sampai hari kiamat dari bohong. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Nama kitabnya Sunan At-Tirmidzi. Nama lainnya Jami' At-Tirmidzi. Wa qala, dia berkata, haditsun sahihun. Hadisnya hadis sahih. Qauluhu yaribuka, arti yaribuka di fathil ha, hanya dibaca fatah. Ianya dibaca fatah. Yaribuka wa dhammiha. Kalau ada ustadz yang membaca yuribuka, betul, dua-duanya betul. Da'ma yaribuka atau da'ma yuribuka. Maknahu, artinya, utruk ma tasyukku, tinggalkan sesuatu yang syak, yang membuatmu ragu-ragu. Fi hillihi wa'dil ila ma la tasyukku fihi, beralihlah kepada sesuatu yang tak meragukan. Ini ragu, ini tak ragu, tinggalkan yang ragu-ragu. Karena yang mau kita cari ini adalah ketenangan hati, ketenangan batin, ketenangan hidup. Bohong itu tidak tenang. Tipu-tipu, dusta-dusta, bohong-bohong. Na'udzubillah. Itu hadis sampai hadis yang kedua. Pertemuan akan datang Rabu pertama di hadis yang ketiga dari Abu Sufyan Sakhar bin Harb, insyaallah.